Kalau perilakunya kita tidak bisa bela, perbuatan tidak bisa kita bela. Ya dia melakukan tindak pidana ya harus dihukum. Nah, paling hak-hak hukumnya yang kita bela. Bukan berarti pengacara itu membela yang salah, bukan. Ya mau salah mau benar, ya perbuatan tidak dibela, tapi hak-hak hukumnya yang kita bela, itu aja. Jadi saya ingin berbakti, ingin mengabdi kepada masyarakat tentunya. Ya karena pada saat saya dulu bertugas di kepolisian masih ada yang belum kita lakukan gitu, ingin memperbaiki, ya kan, ingin memperbaiki, ya ingin menyempurnakan apa yang belum saya sempurnakan pada saat itu. Jadi sebetulnya masih banyak. Kita nih juga, saya nggak mau dibilang pensiunan, saya tetap berkarya. Oke. Nah, cuman alih profesi saja. Alih profesi aja. Dulu saya menjadi seorang anggota Polri, sekarang sebagai advokat. Ya sama-sama aparat penegak hukum juga. Oke, selamat sore sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Sore hari ini luar biasa, kita kedatangan narasumber yang top banget. Dan dalam program kita meledak, mengenal lebih dekat dalam tayangan Lugas TV, yaitu Libas Bos, ya, lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga beropini sehat. Tema kita mengenal lebih dekat Agus Suherman, anak pesisir pantai Merak. Wah, ini menarik ya. Oke, nanti karena waktu berjalan terus, kita sapa dulu nih narasumber kita. Selamat sore, Bang Agus. Selamat sore, Bang. Waduh, dua kali saya bertemu secara tatap muka waktu tugas di Polair. Ya. Dan kedua kali udah lama, mungkin Bang Agus nggak mengenal saya, tapi saya kenal. Ya, menarik, beliau ini saat ini berprofesi sebagai advokat setelah pensiun dari kepolisian. Bang, siap. Silakan menyapa sahabat-sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, sahabat-sahabat Lugas TV yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Saya terima kasih, sangat-sangat ya bahagia pada sore hari ini. Suatu kehormatan saya diundang oleh Abang ya dari Lugas TV. Intinya saya ya cukup bangga lah sebagai anak pesisir Merak ya yang diundang oleh Lugas TV. Terima kasih. Anak pesisir Merak. Artinya Abang pernah berenang nih? Oh iya. Nanti menarik ini Bang. Iya. Anak koin kalau bahasanya. Anak koin jadi polisi. Wah, luar biasa. Iya. Bang, boleh nih berbagi cerita untuk pertama kali pertanyaan kita, Bang. Berbagi cerita masa kecil dulu nih, Bang. Di pesisir pantai saat ini sudah berdiri pelabuhan penyeberangan terbesar di Asia, Bang. Siap. Mungkin dulu masih satu pelabuhan kan nggak begitu mewahnya. Boleh Bang berbagi Bang cerita? Boleh ya, terima kasih Bang. Saya sampaikan ya untuk ya para pemirsa. Saya waktu semasa kecil saya tinggal di Merak. Saya tinggal di Merak tuh dari tahun 71. Kebetulan ayah saya seorang militer. Oh. Ya, yang bertugas di Merak ini. Jadi masa kecil saya itu masa yang sangat sulit. Ya tahu sendirilah anak militer zaman dulu kan ya. Disiplinnya ya? Iya, disiplin. Kemudian juga dari sisi ekonomi juga sangat terbatas. Nah, makanya saat masa kecil saya tuh, saya ya mencari uang jajan lah. Katakanlah mencari uang jajan, saya menjadi anak koin tuh. Nah, pada tahun 71 ya belum berani berenang-berenang lah. Nah, setelah saya kelas 6 SD, SMP, saya jadi anak koin. Nah, jadi anak koin, ikut-ikutan kawan-kawan lah kan. Karena waktu itu pelabuhan Merak itu belum seperti sekarang. Begitu megahnya, begitu padatnya. Dulu namanya pelabuhan Merak itu pelabuhan PJKA. Ya. Hanya 2 kapal saja. 2 kapal saja. Iya, jadi kapal Bukit Barisan dengan kapal namanya KM Halimun. Artinya kalau menyeberang itu bisa 3 hari 4 hari? Tidak. Jadi berangkat sore sampai Lampung pagi. Begitu juga. Dari sana berangkat siang sampai sini malam. Iya. Jadi itulah kisah kecil saya pada saat saya kecil di Merak itu banyak kisah-kisah yang cukup ya bikin saya terkenang lah. Oke, artinya pernah menjadi anak koin di pelabuhan penyeberangan Merak
tentunya tanda kutip tidak diketahui orang tua dong itu. Tidak diketahui orang tua. Kalau diketahui orang tua pasti saya disabetin. Habis itu barangnya. Habis itu, waduh, curi-curi. Tapi pernah juga ketahuan 1 kali 2 kali pernah ketahuan juga. Wah, karena sangat berbahaya kan. Nah, kita masih kecil itu kan nggak tahu bahaya kan. Ya makanya ya orang tua tuh sangat sayang sama saya ya, tapi namanya anak-anak, pengawasan orang tua juga ya artinya terbatas kan. Oke Bang, sekarang di dunia pendidikan Bang, SD Taman Sari 5 kalau nggak salah Bang ya? SD Taman Sari 1? Ya betul, saya sekolah di SD Taman Sari 1. Terus? Ya. Melanjut setelah saya SMP, saya SMP YPWKS. KS ya? Iya. Jadi SMP saya punya perusahaan Krakatau Steel itu, yayasan Krakatau Steel. Tapi dulu masih swasta? Ya, masih swasta. Terus kemudian saya masuk SMA Negeri Cilegon. Nah, sekarang namanya SMA Negeri 1. Oh, yang di pasar, yang kapling? Iya, jadi kalau istilah anak sekarang bilangnya semancil lah. Nah, jadi ini alumni semancil juga ini Bang? Nah, cuman saya tidak alumni situ. Saya sampai kelas 2 SMA, saya ikut kakak saya ke Manado. Bukan karena Badung? Bukan. Jadi kebetulan kakak saya kan jadi kepala bea cukai di daerah Sulawesi Utara di sana. Saya ikut. Akhirnya saya tamat di sana di SMA Negeri Tahuna. Tahuna itu ya dekat dengan Filipina lah. Oke, luar biasa sahabat Lugas TV menceritakan masa kecilnya Abang Agus Suherman, pernah menjadi anak koin dan juga menceritakan pendidikannya dari SD, SMP, SMA 2 tempat ya, karena mengikuti situasi keluarga, mengikuti kakak ipar lah kira-kira gitu ya, Bang. Oke, sekarang Bang masuk ke kepolisian dari tahun berapa dan berapa kali mencoba? Boleh nih agak cerita sedikit panjang tugas di mana dan sampai pensiun menjabat sebagai apa Bang? Oke, Bang. Saya masuk kepolisian itu tahun 1986. Saya daftar dari sini, dari Banten sini. Dari Banten. Zona Banten Bang ya? Enggak, saya berangkat dari Banten. Semua administrasi Banten, tapi saya mendaftar di Polda Metro Jaya. Nah, pada saat itu boleh. Jadi anak manapun daftar di Polda manapun boleh. Yang penting ada wali di sana. Siap. Ya, akhirnya saya mendaftar di Polda Metro Jaya pada tahun 1986. Saya akhirnya lulus 1 kali saya. Jadi tidak berulang-ulang. Alhamdulillah saya 1 kali lulus. Dan kebetulan saya pendidikan di Sekolah Polisi Negara di Kalimantan Selatan. Jadi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 tahun di sana. Saya penempatan tugas saya di Kalimantan Barat. Pertama tugas di Kalimantan Barat. Banyak pengalaman saya di sana. Ya artinya berbagai suku bangsa juga di sana. Ada Dayak, Madura, Chinese kan. Kalimantan Barat Bang ya? Iya, Kalimantan Barat. Saya tepatnya itu di Polres Ketapang. Polres Ketapang. Saya juga tugas di pedalaman juga, di polsek-polsek itu. Beberapa polsek di pedalaman saya pernah tugas di sana. Kemudian saya mutasi ke Polda Metro Jaya. Pindah ke Polda Metro Jaya itu tahun 1996. Tahun 1996 itu saya kemudian pada tahun 2001 saya masuk sekolah perwira di Sukabumi. Berangkat perwira saya dari KP3 Tanjung Priuk, Polda Metro Jaya. Berangkat di situ. Saya juga pernah bertugas di beberapa polsek di KP3 Tanjung Priuk itu, Polsek Sunda Kelapa. Terus juga saya pernah tugas juga di Pelabuhan Muara Angke. Ya, salah satunya pelabuhan yang punya masyarakat yaitu Muara Angke itu. Muara Angke punya masyarakat, ada RT, ada RW, ada lengkap tuh. Sementara daerah-daerah lain, pelabuhan-pelabuhan lain tidak ada masyarakatnya. Satu-satunya pelabuhan Muara Angke. Iya. Ada warga di sana. Ada warga di sana. Karena kan di situ pada umumnya nelayan ya. Kalau di sini Pulau Panjang lah itu ya? Ya, tapi kalau di sana memang mayoritas karena di situ ada pelelangan, ada kapal penangkap ikan dan sebagainya. Jadi di situ kompleks lah masyarakatnya juga dari berbagai macam suku bangsa juga.
ada dari Banten, ada dari Madura, ada juga dari Makassar. Jadi ya termasuk heterogen juga di situ masyarakatnya. Alhamdulillah saya setelah itu berangkat sekolah perwira tahun 2001. Tahun 2002 ya saya selesai penempatan tugas saya pertama itu di Polda Banten, di Polda Jabar. Nah, pada saat itu kan belum ada Polda Banten tuh. Persiapan ya Pak? Ya belum persiapan juga. Memang masih Polda Jabar. Siap. Okay. Saya beberapa bulan tugas di sana, kemudian saya dimutasi ke Polres Cilegon. Polres Cilegon saya awalnya menjadi Pamapta, Perwira Samapta. Perwira Samapta artinya kalau di kedokteran saya tuh dokter umum lah, dokter jaga lah. Dokter jaga. Jadi semua permasalahan itu kita yang tangani dulu awal gitu kan. Tapi khusus anggota? Tidak. Jadi umum juga? Masyarakat. Oke, siap. Ya, jadi Perwira Samapta itu menampung semua laporan-laporan dari masyarakat. Kita yang mengkoordinir sebagai koordinatornya. Kalau istilah di kesehatan itu, kalau di rumah sakit, kita sebagai dokter jaga lah. Kemudian saya jadi Kanit Buser. Ya, tahun 2000. Di Polres yang sama? Di Polres yang sama, jadi Kanit Buser saya. Kemudian kurang lebih 1 tahun lebih saya jadi Kanit Buser di Polres Cilegon itu. Ya, banyak perkara-perkara besar ya yang saya ungkap pada saat itu ya. Kemudian tidak lama saya dapat promosi menjadi Kanit Reskrim di KSKP Merak. Ya, kalau dulu namanya KP3 Merak ya. Oh, KP3 Merak. Oke. Sekarang, yang dulu Abang berenang di situ waktu kecil. Ya, betul. Akhirnya, waduh, saya melihat anak-anak koin itu kan. Masih ada juga sih teman-teman itu? Teman-teman sudah tidak ada. Yang sebaya saya sudah tidak ada. Tapi saya melihat junior-junior saya tuh. Ya, akhirnya saya rangkul mereka, saya panggil mereka. Ya, memang mereka kan ya cari nafkah lah di situ ya. Bukan cari jajan kalau mereka, cari nafkah. Memang ekonomi mereka memang ya sangat-sangat membutuhkan lah. Jadi, tapi tetap saya kasih himbauan kepada mereka untuk ya keselamatan ya. Baik itu keselamatan pelayaran maupun keselamatan diri dan sebagainya, tetap kita himbau. Ya, memang itu salah satu ikon pelabuhan ya. Daya tarik daripada penumpang itu anak koin itu. Iya. Mungkin bisa dilihat. Walaupun ada larangan. Ada larangan, tapi kita tidak bisa serta-merta ya. Kita juga banyak aspek yang kita pertimbangkan. Aspek sosial, aspek ekonomi. Ya kalau dari aspek keselamatan, ya mereka ya harus kita selamatkan. Karena penumpang juga, ada juga yang suka ya Bang ya. Itu. Jadi memang itu dilema buat kita. Ibarat si malakama. Oke Bang, setelah Kasat Reskrim di KP3 Banten, kemana lagi Abang lanjut itu kan? Saya bukan KP3 Banten, KP3 Merak. Oh iya, sorry, KP3 Merak. Kemudian saya mutasi ke Cilegon lagi, ke Polres. Di situ saya menjadi Kaur Binmas. Kaur Binmas itu lebih kepada masyarakat ya, pendekatan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Di situ kita ya ini saya bilang tugas baru bagi saya, tapi ini cukup indah, cukup nyaman buat saya karena kita bisa bergaul dari semua kalangan. Ya, kemudian istilahnya kalau kita bergaul di Binmas itu dari sejarah sampai haram jadah tuh, ya dari sejarah tempat kiai-kiai, ulama-ulama itu kan. Kalau haram jadahnya tempat-tempat maksiat, ya tempat-tempat yang tidak baik, kita kunjungi juga tuh. Artinya kita bukan terjun ke situ, kita merangkul mereka, yuk kita ajak. Itulah fungsinya Binmas. Binmas itulah mengajak kepada mereka. Makanya polisi itu saya bilang bergaul dari sejarah sampai haram jadah, saya bilang. Iya, jadi tempat yang tidak baik sampai yang baik. Gitu. Itulah seninya di situ. Kemudian saya mutasi lagi, pindah ke Polda. Ke Polda saya di Kanit di Reserse Kriminal Umum. Reserse Kriminal Umum, saya di operasional karena basic saya juga memang opsional kan. Tugas di lapangan, ya tangkap-tangkap penjahat lah. Kalau orang baik enggak lah ya. Yang jahat jasanya. Akhirnya saya tidak lama di situ, saya mutasi kembali ya menjadi Kasat Pam Opit.
Kasat Pamopit di Polres Cilegon. Oh. Jadi kita mengamankan objek-objek vital yang ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Tidak lama kemudian saya dimutasi lagi menjadi Kapolsek Tanara. Oh bukan, maaf, Wakapolsek Merak. Wakapolsek Merak. Tidak lama kemudian saya menjadi Kapolsek Tanara. Kapolsek Tanara itu tempatnya kiai-kiai ya, para ulama-ulama besar di sana. Ada namanya juga beliau kelahiran Tanara itu Syekh Nawawi Al-Bantani yang mungkin di Banten dibikin nama jalan juga untuk mengenang beliau kan. Dan beliau meninggalnya pun juga di Tanah Suci Mekah sana. Kemudian saya pindah menjadi Kasat Sabara Polres Serang. Ya kurang lebih 1 tahun saya karena promosi mau naik pangkat kan. Saya menjadi Kasubag Binop di Polda Banten, Direktorat Kriminal Umum. Balik lagi ke Polda? Ke Polda lagi. Setelah di sana, saya dimutasi menjadi Kanit Kamnet, Keamanan Negara. Kanit Keamanan Negara, kemudian tidak lama kemudian saya menjadi Kanit di Direktorat Kriminal Khusus. Tepatnya di Subdit Indak, Industri Perdagangan. Tidak lama kemudian juga saya menjadi Kasubdit Fismondet, ya, terkait dengan kejahatan-kejahatan ekonomi perbankan, ya, leasing dan sebagainya. Tidak lama kemudian saya pejabat pertama yang menjadi Kasubdit Cyber di Krimsus. Itu pertama dibuka saya Kasubdit pertamanya. Kemudian setelah itu saya mutasi lagi ke Propam di Paminal, Pengamanan Internal Polda. Ya, di Polda Banten juga. Selama di situ saya bertugas, ya banyak hal-hal yang ya sebetulnya bertentangan dengan saya karena ini nyangkut masalah anggota kan. Anggota. Waduh, jadi ya tapi demi tugas kita laksanakan walaupun berat. Itu ada kawan kita di situ, ada adik-adik kita tapi karena jadi tugas internal ya Bang ya? Internal. Kita kemudian nggak lama kemudian saya mutasi ke Polair. Polair. Ya. Sebagai apa ya Bang Polair? Saya di Polair sebagai Kasih Patwal. Oh, Kasih Patwal. Kasih itu patroli dan pengawalan. Yang membawahi waktu itu zaman saya itu membawahi 16 kapal patroli saya. Jadi cukup luas wilayah Banten ini sampai ke Sumur sana. Oke. Wilayah patroli kita sampai sana. Oke. Jadi dengan kapal-kapal besar, kalau kapal kecil cukup di sini saja. Oke. Itu terakhir saya pensiun di tahun 2022 saya pensiun. Kemudian saya sebelum pensiun saya ikut ini PKPA namanya, pendidikan profesi advokat. Ya, jadi kalau dulu sudah ikut profesi advokat itu belum bisa beracara kita karena masih dinas, masih aktif. Itu digunakan pada saat kita sudah pensiun. Begitu sudah pensiun, saya ikut sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Banten. Oke. Resmilah saya sebagai pengacara di situ kan. Oke. Abang boleh nanti kita cerita panjang tentang advokat masuk ke organisasi Pradi. Iya, masuk Pradi. Oke, sahabat Lugas TV, ceritanya sangat panjang. Dari 86 kalau nggak salah Bang ya. Betul. Di Kalimantan Barat 96, artinya ada 10 tahun di Polda Kalimantan Barat. Siap. Wow, luar biasa. Lalu saya hitung ini ada 3 Polda nih. Metro Jaya, Polda Banten dan Kalimantan Barat. Jarang saya temuin Bang. 4 Polda Bang. Jawa Barat ya? Ya, jadi Kalimantan Barat, dulu Kalselteng, Polda Kalselteng, kemudian Polda Jabar, sekarang Polda Banten. Ya. Pensiun 4. Polda, 4 Polda. Artinya kalau saya mau disurvei, ini langka. Iya. Seorang anggota kepolisian menduduki berkeliling sampai 4 Polda. Luar biasa Bang. Bang, saya mendapat informasi Bang, ketika Abang tugas di Merak, ya kan? Abang itu saya mendapat tegas dalam tugas dan tidak pandang bulu Bang. Betul. Boleh Bang cerita sedikit Bang, mungkin di Merak ini kan dikenal sebagai heterogen Bang. Ya. Semua suku ada di sini. Ya. Tindak kejahatan juga cukup tinggi di sini, apalagi di hari-hari Lebaran, hari-hari besar. Boleh nih Bang, Abang ceritakan waktu tugas di Polres Cilegon, khususnya di KP3 Pelabuhan Merak Bang. Ada nggak Bang, ketika melakukan tindakan tegas itu ternyata masih keluarga ataupun masih teman di mana begitu? Oh ya baik. Ya ini pernah terjadi kepada teman saya. Jadi suatu saat
teman saya itu melakukan tindak pidana. Nah, dan dia tidak tahu kalau saya jadi polisi gitu kan. Nah, anak buah saya nangkap nih. Begitu menangkap, dia lihat saya. Dia bilang, "Kamu ngapain di sini?" katanya. "Wah, kamu ngapain di sini?" katanya. Kata teman saya yang melakukan kejahatan. "Oh, saya hanya main aja di sini. Tapi ada anggota saya. Komandan, sudah saya tangkap nih pelakunya," katanya. Wah, kaget dia. Ya. Ini aman nih. Aman. Langsung dia kasih kode sama saya, bisik-bisik kan. Tolonglah bantu nih kan. Tapi ya, saya nggak bisa begitu. Anda adalah teman saya, sahabat saya. Tapi pada saat saya sedang melakukan penegakan hukum, ya kita pisahkan antara teman dan profesi. Iya. Kita pisahkan. Siap, Bang. Anda teman saya, sahabat saya, teman sekolah saya, teman kecil saya. Tapi pada saat Anda melanggar hukum, saya mohon maaf. Saya menjalankan profesi saya sebagai aparat penegak hukum. Dan itulah kami dapat kabar, Bang, bahwa Bang Agus Surman itu tidak pandang bulu, Bang, ya kan? Wah, luar biasa, Bang. Oke, Bang, sekarang Abang sudah menceritakan panjang tentang pengalaman Abang tadi di 3-4 Polda, ya, luar biasa. Pindah sana, pindah sini. Artinya kalau setelah perwira, Abang beberapa tempat Abang jalan itu, artinya dapat diperhitungkan kinerjanya baik. Bagus, kalau kami menilai seperti itu, Bang. Setelah Abang pensiun, Abang sudah menjadi profesi lagi nih, menjadi advokat. Iya. Boleh nih, Bang, berbagi cerita apa sih, Bang, bedanya ketika Abang menjadi di kepolisian yang latar belakangnya ada reserse, Iya. ya kan? Sekarang menjadi profesi jadi advokat. Boleh nih, Bang, berbagi apa sih bedanya, Bang? Tantangan mana yang paling hebat ini, Bang, yang paling menantang gitu, Bang? Ya, sebetulnya perbedaannya kan pada saat saya menjadi anggota Polri dengan advokat itu banyak sekali perbedaannya. Pertama, ya masalah kesejahteraan ya. Kalau kesejahteraan tentu kalau polisi yang gaji negara ya. Negara yang menggaji, fasilitas semua negara yang menjamin. Setelah jadi advokat, bos saya itu adalah klien saya. Ya kan? Yang menggaji saya adalah klien. Ya, tapi tidak semua klien juga jadi bos saya. Kadang-kadang saya sebagai advokat juga jadi bos mereka. Karena tidak semuanya masyarakat itu mampu. Ya, tidak semua mampu membayar advokat, membayar lawyer untuk pendampingan hukum. Tidak semua. Jadi saya juga ya ada ya sedikit sosialnya lah kepada masyarakat yang betul-betul tidak mampu. Apalagi ya mereka notabene ya masyarakat kita di sini kan ya masih banyak yang ya kurang lah secara ekonomi kan. Saya ingin berbuat seperti itu, jadi ingin membantu masyarakat yang tidak mampu. Kalaupun saya tidak mampu, akan saya salurkan kepada rekan-rekan saya yang di LBH. Ya, karena memang LBH itu kan memang negara yang memberikan fasilitas untuk biaya operasional itu ya negara. Jadi jangan khawatir masyarakat yang tidak mampu, ya, yang tidak punya uang, jangan berharap, waduh kalau saya nanti ada perkara atau permasalahan hukum harus punya duit berapa. Nanti kita yang bantu ya memikirkan, menyalurkan kemana. Jadi jangan takut. Oke, Bang Agus, saya baca sedikit ya, Bang, Ya, supaya masyarakat tahu. Ya. Sahabat-sahabat Lugas TV. Tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ini Abang lakukan kalau tidak salah kurang lebih 36 tahun, ya Bang ya? Ya. 36 tahun. Lalu setelah 36 tahun Abang mengabdi, Abang masuk ke tugas advokat secara umum adalah memberikan jasa hukum kepada klien, baik itu di dalam maupun di luar pengadilan, serta membela kepentingan klien dalam proses hukum. Advokat juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma. Ya. Tadi Abang sudah, wah luar biasa, artinya ke depan ini ataupun saat ini Ya. kepada masyarakat yang tersentuh dengan hukum, ya, Abang Agus Surman dengan rekan-rekan bisa memberikan bantuan secara cuma-cuma melalui LBH ya Bang ya. Betul. Boleh Bang dalam kesempatan ini apa nama kantor hukumnya? Ya. Boleh sampaikan kepada sahabat Lugas TV ini Bang. Oke. Ya, kantor hukum saya adalah The Athena. Ya,
kantor hukum kita Law Firm The Athena. Oke. Ya, Berada di mana nih, Bang? Berada Kantornya di Kota Serang. Di Kota Serang. Artinya pembelaan hukum di seluruh Nusantara bisa, Bang, ya? Bisa, karena kita advokat ini seluruh Indonesia. Kan gitu ya. Iya. Oke. Jadi gitu tadi, Bang Agus Herman juga jangan sungkan-sungkan menyampaikan perkara atau pidana kalau memang ekonomi atau tidak mampu nanti diarahkan ke teman-teman LBH, dan sendiri juga Bang Agus bagian daripada LBH itu ya, Bang, ya. Betul. Oke, luar biasa. Bang, ini saya mau minta edukasi nih ke Abang, ke khususnya masyarakat Banten umumnya di Merak ini, Bang. Di mana pemahaman tentang hukum masih di bawah rata-rata lah, Bang. Abang dari anak pesisir yang saat ini menjadi advokat yang sudah mengabdi 36 tahun di kepolisian. Coba Bang berikan edukasi kepada masyarakat khususnya Merak dan Cilegon sekitarnya, Bang. Baik, terima kasih, Bang. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Merak, Cilegon, Banten secara umum, saya menghimbau kepada masyarakat hindari perbuatan-perbuatan melawan hukum. Kemudian juga hindari juga dengan situasi sekarang ini, janganlah terutama ibu-ibu memakai perhiasan yang berlebihan. Karena banyak peristiwa pidana yang saat ini terjadi, apalagi situasi saat ini media sosial media sosial, kemudian juga boleh katakan situasi ekonomi emas harganya sedang tinggi. Mereka juga itu jadi satu incaran mereka, objek mereka itu ibu-ibu yang lengah, yang berlebihan membawa perhiasan. Jadi saya harap kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah juga gunakan perlengkapan kendaraan, gunakan helm, kemudian juga patuhi peraturan-peraturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Semoga anak-anak kita, adik-adik kita selamat dalam berlalu lintas. Jangan juga situasi sekarang ini juga banyak anak-anak muda pengguna, bahkan menjadi kurir narkoba. Itu kita hindarilah. Karena walaupun gimana kita memang bukan membela perilakunya sebagai advokat, tapi membela adalah hak hukumnya. Kalau perilakunya kita tidak bisa bela, perbuatan tidak bisa kita bela. Dia melakukan tindak pidana harus dihukum. Paling hak hukumnya yang kita bela. Bukan berarti pengacara itu membela yang salah, bukan. Mau salah mau benar, perbuatan tidak dibela, tapi hak hukumnya yang kita bela, itu aja. Oke, Bang. Pertanyaan ini Abang bisa jawab, boleh tidak dijawab, Bang. Ini, Bang, Abang kan sudah mengabdi di aparatus sipil negara. Tentunya terjun ke profesi advokat ini, boleh nih, Bang, Abang memberikan jawaban atau tidak karena latar ekonomi itu ada, Bang, atau tantangan baru? Kalau saya untuk menjadi advokat bukan berarti berlatar belakang ekonomi ya. Ekonomi cukup, Bang. Nggak cukup juga. Yang pertama, saya masih punya gaji pensiun Siap, polisi. Untuk makan cukup lah. Sedikitnya kita adalah kegiatan usaha kecil-kecilan lah buat dapur kita lah. Gitu. Jadi saya ingin berbakti, ingin mengabdi kepada masyarakat tentunya. Karena pada saat saya dulu bertugas di kepolisian masih ada yang belum kita lakukan gitu. Ingin memperbaiki, ingin memperbaiki, ingin menyempurnakan apa yang belum saya sempurnakan pada saat itu. Jadi sebetulnya masih banyak. Kita nih juga, saya nggak mau dibilang pensiunan. Saya tetap berkarya. Cuman alih profesi saja. Dulu saya menjadi seorang anggota Polri, sekarang sebagai advokat. Sama-sama aparat penegak hukum juga. Itu. Aku agak menarik ini, Bang. Agak gelitik lah. Waktu Abang jadi polisi kan nangkap, Bang. Nangkap jadikan tersangka. Kan gitu, Bang, kan? Nangkap penjahat, jadikan tersangka. Lagi diproses, diajukan ke ada nanti jaksa. Lalu ada hakim, ada pengacara pembela. Sekarang Abang ini jadi pengacara nih, Bang, kan? Pengacara pembela ini. Artinya yang nangkep adalah mungkin junior Abang. Waktu Abang ini gitu. Boleh nih, Bang, ada nggak selama menjadi profesi ini, wah, ini yang nangkep
adik junior saya. Boleh nih cerita sedikit Bang? Ya, itu sering terjadi. Sering terjadi. Pada saat saya melakukan pendampingan, ketemu ya komandan saya, senior saya, bahkan ya senior secara kepangkatan ya kan, banyak juga senior itu yang kalau untuk senior saya sudah pada pensiun. Ya senior secara kepangkatan, mereka kan dari alumni, dari Akpol, masih muda-muda tuh senior-senior itu kan. Nah, kebetulan juga ada yang junior-junior saya, mantan anak buah saya, ya mereka lakukan secara profesional lah. Artinya kita tidak mengintervensi, ya mereka punya tugas pokok sendiri-sendiri kan. Nah, kita juga punya hak untuk melakukan pembelaan terhadap klien kita. Jadi kita tidak saling mengusik, ya silakan aja ya, melakukan profesi masing-masing. Dan itu kita tidak boleh, karena penyidik kita adalah independen. Siapapun tidak boleh mengintervensi, termasuk komandannya. Ya, penyidik itu independen. Ya, jadi tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bang Agus, luar biasa Bang. Sahabat Lugas TV. Belakangan ini image kepolisian cukup kurang, agak turun lah. Citra. Dengan adanya oknum-oknum daripada kepolisian yang melanggar hukum. Skala besar kasusnya. Tapi narasumber kita ini luar biasa bagi saya. Berangkat dari anak pesisir Pantai Merak, menjadi anggota kepolisian dan tidak tanggung-tanggung. Wilayah tugasnya itu kalau bagi saya ini langka. Setahu saya, karena saya beberapa kali wawancara aparat kepolisian juga, paling minimal itu 2 polda. Paling minimal 2 polda. Narasumber kita 4 wilayah polda. Dan saat ini beralih profesi menjadi advokat. Terima kasih Bang Agus. Mudah-mudahan tadi yang poin yang saya harapkan kepada sahabat Lugas TV, ya, ketika ada keluarga saudara yang mengalami proses hukum atau pidana, Bang Agus, mantan dari kepolisian, saat ini profesi advokat, siap membantu membela dalam pendampingan di pengadilan. Sahabat Lugas TV, demikian podcast kita meledak mengenal lebih dekat Bang Agus Suherman, ya, advokat yang the best bagi saya saat ini, yaitu dari pensiunan kepolisian. Sampai jumpa.